Bab 161, ke dalam mulut ular, 4. Jika mereka kembali dari menguntit ketiga klan, maka Youn akan bisa mengetahuinya. Mereka akan melihat orang-orang keluar masuk setiap rumah, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengetahui siapa dalang di balik hal ini. Dan pada waktu makan malam, waktu kedatangan 3 orang telah usai. Yang pertama kembali adalah Ko Wang Hur yang pergi mencari klan nafsu. Wang Hur mengatakan, ada orang yang keluar masuk klan nafsu, namun mereka tidak mengerahkan pasukannya, atau memiliki tanda-tanda mempersiapkan tentara. Youn juga bertanya apakah Wang Hur melihat seorang pria menutupi wajahnya dengan topi bambu, tapi Wang Hur menjawab tidak. Jadi, ini bukan klan nafsu. Saya kira begitu. Kemungkinan besar dari klan bijaksana atau pedang. Dan jika dua lainnya datang, siapapun yang berada di belakang akan mengetahuinya. Dan 1 jam telah berlalu. Namun Bakgi atau Samacak tidak kembali dari kepanduannya. Mereka terlambat. Matahari telah terbenam. Hubong melanjutkan perjalanan keluar gerbang, tetapi tidak ada yang menunggu untuk kembali ke mereka. Petik 1. Sial, Chun Youn dan anggotanya menyadari ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, di rumah klan bijaksana di sisi utara kastil. Seorang wanita parubaya sedang duduk di ruang tamu sambil memandangi langit merah. Itu adalah nonamu dari klan bijaksana. Dan saat dia meminum tehnya, para pejuang dari klan bijaksana berbaris menuju halaman dengan gagah berani. Di depan, ada seorang lelaki tua berambut putih panjang, dan seorang lelaki parubaya berjanggut panjang. Para prajurit di belakang mereka membawa 2 pemuda yang tidak sadarkan diri. Mereka membaringkan 2 pria di depan Ni Mu. Orang tua itu tersenyum dan berbicara kepada Ni Mu. Seperti yang kamu katakan, kami bersembunyi di dekat rumah klan pedang. Dia cukup kuat. Pakaian atas lelaki tua itu mempunyai banyak bekas jejak kaki. Lelaki tua itu memandangi lelaki muda yang tergeletak di tanah. Itu Bakgi. Dia pucat, mungkin karena kerusakan internal, dan ada luka pedang di bercak darahnya, yang menodai pakaiannya dengan darah. Dan pemuda lain di sebelahnya adalah Samacak. Samacak yang sedang menginspeksi klan bijaksana, diserang oleh seorang pria berjanggut panjang. Samacak juga memiliki wajah pucat, sepertinya dia mengalami kerusakan internal. Namun pria parubaya itu juga mengalami banyak luka. Sepertinya kamu sedang mencoba. Pemuda itu telah mencapai level Supermaster. Pria parubaya itu tidak bisa mengalahkan Samacak sendirian. Dia nyaris tidak bertarung secara seimbang, jadi jika bukan karena prajuritnya, dia tidak akan menangkap Samacak. Saya malu. Lady Mu tersenyum melalui kerudungnya dan berbicara. Tidak apa-apa, kamu sudah menyelesaikan misimu. Jadi, kami sudah siap. Aku yakin petani itu akan bingung siapa yang harus disalahkan atas hilangnya anggotanya antara kita dan klan pedang. Saat Bumu merasa senang, pria berjanggut itu berpikir sendiri. Dia wanita yang menakutkan. Pria sudah bekerja pada nyonyamu selama lebih dari 20 tahun, namun belum pernah ia melihat orang yang lebih licik darinya. Begitu dia mendengar Youn menampakkan dirinya di depan orang banyak di jalan, dia segera menyadari bahwa Youn sedang menyiapkan jebakan untuk menemukan pelaku di balik penculikan penjaga yang. Jika dia tidak membiarkan dirinya menjadi istri Tuhan, pemimpin klan bijaksana saat ini bisa jadi adalah dia. Nona Anda sangat licik. Jadi, siapa sebenarnya para pemuda ini? Dia bertanya dan lelaki tua itu menjawab. Pemuda ini adalah Bakgi, anggota klan Purekik. Tendangan murni, seorang pria dari klan berpangkat tinggi. Jadi, petani itu bekerja keras di akademi. Saya tidak berpikir dia memiliki pelayan seperti itu. Klan tendangan murni adalah klan berpangkat tinggi yang terkenal dengan keterampilan seni bela diri mereka. Dia berharap Youn akan mengumpulkan beberapa anggota untuk kompetisi, tapi tampaknya dia mendapat lebih dari yang dia harapkan. Jadi, siapa dia? Oh, sebenarnya aku harus bertanya padamu apa yang harus kamu lakukan. Mengapa? Petik 2. Dia adalah putra dari tetua ke-9. Dia bilang dia dari klan Samu. Samu, maksudmu dia adalah putra Samayi? Ya, Nona. Pria parubaya itu harus menangkap sasarannya sesuai perintah, namun sasarannya tidak seperti penjaga yang.
Pria itu bahkan ragu-ragu ketika mendengar siapa pemuda itu. Tapi Bu Mu lebih terkejut tentang hal lain. Dia bahkan merekrut klan Samu. Dia sangat berbahaya, saya benar. Jika aku tidak membunuh saat Tuhan tidak ada di sini, dia mungkin terlalu kuat untuk dihadapi nanti. Seni bela diri, strategi, dan keberuntungan bersama manusia. Dua kualitas pertama adalah sesuatu yang dapat dilatih melalui usaha. Namun kualitas ketiga tidak termasuk dalam hal itu. Menjadi pemimpin di atas segalanya adalah sebuah takdir. Dan dari mendengar kedua nama itu, Nyonya Mu setuju bahwa dia harus membunuh Chun Youn selagi dia bisa. Bab 162, ke dalam mulut ular 5. Di tengah malam, kastil kultus iblis sangat dingin. Di sisi barat kastil, ada rumah besar klan Poison. Di setiap bangunan yang jaraknya sekitar 300 kaki dari mansion, para prajurit dari klan bijaksana bersembunyi, memeriksa segala sesuatu di sekitar mereka. Dan mereka menemukan seseorang berjalan menuju klan Poison. Pemuda itu berpakaian hitam dengan sulaman merah, berambut hitam panjang dengan wajah putih pucat. Dia tidak punya senjata apapun. Dia tidak membawa pisau atau pedang yang selalu dia bawa kemana-mana. Seorang pejuang dari klan bijaksana memastikan bahwa dia tidak terluka dan mengibarkan bendera. Dan dengan itu, semua prajurit mulai mengibarkan bendera mereka, yang berlanjut ke seluruh rumah klan racun. Di dalam mansion, terdapat halaman luas tempat ratusan tentara menunggu dengan senjata. Dan di atas gedung, ada pemanah yang berhenti menembak begitu melihat bendera berkibar. Di dalam gedung terdapat meja dengan Bu Mu duduk di kursi sambil minum teh. Di sampingnya, seorang lelaki tua dan lelaki berjanggut panjang berdiri seperti penjaga. Dia di sini. Klan bijaksana telah menunggu di sini, siap selama hampir 1 jam sekarang. Mereka telah mempersiapkan segalanya untuk mengirim Chun Youn ke kematiannya. Dan segera, Youn memasuki mansion. Mereka siap untuk apapun. Saat Youn masuk, dia merasakan lebih dari 200 tentara di sekelilingnya. Tentunya orang-orang ini siap untuk apapun. Dan saat Youn masuk, Mu tersenyum. Anak laki-laki itu sekarang adalah seorang pemuda. Pria yang kini mengancamku. Dia membuatnya tidak mempelajari energi internal sebelum memasuki akademi, dan menggunakan klan racun dan pedang dari belakang untuk membunuh dengan semua metode yang tersedia. Tapi Youn selamat dari segalanya dan akhirnya memukulnya. Youn telah meninggalkan lengannya seperti yang diperingatkan, tetapi energi yang keluar dari tubuhnya menunjukkan betapa kuatnya dia. Sulit dipercaya bahwa dia adalah petarung tingkat atas, tetapi setelah merasakan kekuatan seperti itu, Nyonya Mu menyadari bahwa dia sekarang mungkin berada di 5 besar dalam hal kekuatan di sekte tersebut. Semua pemanah mengarahkan anak panahnya, menembak kapan saja untuk membunuh Chun Youn. Nyonya Mu melambai pada Youn. Kami akhirnya bertemu. Kemarilah. Wanita itu. Youn merosot. Wanita itulah yang datang bersama wanita lain, sebelum Ibu Youn, Hua meninggal, untuk membuat Youn berjanji bahwa dia tidak akan mempelajari energi dalam sebelum dia masuk akademi. Petik 1. Jadi, dia mengejarku bahkan setelah bertahun-tahun. Kebencian mulai membakar hati Youn, bahkan membuat air liurnya mengering. Namun Youn bukan lagi anak yang sembrono. Dia tetap berpose keren dan menghadap Lady Mu di seberang meja. Nyonya Mu tersenyum. Sudah lama sekali sejak aku tidak melihatmu ketika kamu masih muda. Waktu berlalu, kamu sangat mirip dengan ibumu. Pertama kali dia melihat Youn setelah sekian lama, dia sangat teringat pada Nyonya Hua. Benar-benar terlihat menjijikkan Youn lebih mirip ibunya daripada ayahnya Chun Yujong. Dan kamu dan ibumu yang kotor sama-sama membuatku melakukan lebih banyak pekerjaan. Menurutku kalian berdua adalah petani yang sama, jatuh ke dalam perangkap cinta yang tidak berguna. Anda tidak cocok untuk tujuan yang lebih besar. Dia benar-benar mengejek Chun Youn, yang meninggal hanya karena prajurit penjaga yang tidak berharga. Dan kepada Nyonya Mu, Youn bertanya dengan wajah tanpa emosi. Di mana penjaga Yang dan para pelayanku? Apakah kamu begitu naif? Apa kamu yakin aku akan membawanya ke sini? Bodoh sekali. Dia tidak berniat membiarkan mereka pergi sejak awal. Jika dia membunuh Youn di sini, dia akan membunuh penjaga Yang dan membujuk para pelayannya untuk bergabung dengan Chun Muyun.
Tapi Youn terlihat aneh. Kenapa dia tidak merasa terganggu dengan ini? Itu benar-benar skakmat, tapi Chun Youn sepertinya tidak mempermasalahkannya. Terlebih lagi, sepertinya dia yakin bisa mengulangi situasi ini. Matamu, aku tidak menyukainya. Mari kita segel energi internal Anda terlebih dahulu, dan kita akan bicara lebih banyak. Saat Nyonya Mu mengangkat tangannya, seorang pria parubaya dengan janggut panjang berjalan ke arah Youn. Jika Anda ingin pelestarian Anda tetap hidup, jangan melawan. Pria itu mengancam Chun Youn dengan berbisik. Saat itu, Youn memandang pria itu dengan dingin dan berbicara dengan suara dingin. Jadi, itu kamu. Suara seorang pria berjanggut. Itu sama dengan suara telepati yang mengancam Youn di restoran. Pria itu tiba-tiba merasa takut saat Youn mengingatnya, dan mengulurkan tangan yang berenergi. Waktumu sudah habis. Dan saat tangan itu hampir mencapai perut Youn, Youn segera meraih pergelangan tangan pria itu. Apa? Pria itu mencoba menarik tangannya keluar menggunakan energi, namun pergelangan tangannya bahkan tidak bergerak seolah-olah dia terjebak di bawah batu raksasa. Lepaskan aku, kamu, Ark. Dan saat Youn menggenggam tangannya, pergelangan tangan pria itu patah ke arah yang berlawanan, dan tulang patah muncul di luar dagingnya. Nyonya Mu berteriak dengan marah pada Youn. Jadi, kamu tidak peduli jika walimu meninggal. Aku hanya menjentikkan jariku dan dia akan. Tapi sebelum dia selesai, Youn melemparkan sesuatu dari sakunya ke atas meja. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil. Nyonya Mu menjadi curiga dan bertanya. Apa ini? Lihat sendiri. Dia menjadi ragu-ragu karena dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia mengambil kotak itu dan membukanya. Matanya berkibar saat dia memeriksa apa yang ada di dalamnya. Petik 2. Apa artinya ini? Jika dia bukan seorang seniman bela diri dari sekte sesat tetapi hanya seorang wanita biasa, dia akan menjatuhkan kotak itu. Yang ada di dalamnya adalah bola mata manusia. Sepertinya baru saja dicabut, darah masih menetes. Dia terlalu terkejut dengan isinya. Youn kemudian berbicara kepadanya dengan suara yang menjijikkan. Bagaimana cara menanamnya? Menurutmu bola mata siapa itu? Bab 163, ke dalam mulut ular, 6. 4 jam yang lalu. Sebuah bukit kecil di sudut timur laut Akademi Iblis, terdapat gua penjara bagi para penjahat. Di dalam, ada 2 taruna yang dibebaskan dari Akademi. Itu adalah Chun Muyun dan Mu Jinyun dari klan bijaksana. 2 di antaranya dikurung terpisah setelah 4 taruna tewas beberapa hari lalu. Dan di gua gelap di dalam gua penjara, sebatang lilin kecil mencapai tempat kecil di mana seorang pria sedang duduk, bermeditasi. Itu adalah Chun Muyun. Energi internalnya telah tersegel ketika dia memasuki gua, jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bermeditasi. Orang normal manapun akan menjadi gila jika dikurung di gua tipisnya sendirian, tapi Chun Muyun bertahan hanya dengan satu tujuan. Petik 1. Chun Youn. Dia bahkan tidak peduli dengan pria itu ketika mereka masuk akademi. Satu-satunya yang diawasi adalah Chun Yuchan dan Chun Kungun, pangeran dari klan lain. Bahkan ibunya, Nyonya Mu, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu peduli pada Chun Youn. Tapi Chun Youn telah mempermalukannya lebih dari sebelumnya sepanjang hidupnya. Ini belum berakhir. Dia kalah dalam kompetisi, tapi dia tahu itu belum berakhir. Ibunya, Nyonya Mu, adalah ahli strategi berbakat dan petarung kuat yang menyembunyikan kekuatan. Dia adalah tipe orang yang harus memenuhi tujuannya dan tujuannya saat ini adalah menjadikan Chun Muyun pewaris tahta. Ibu akan pindah. Dia percaya Nyonya Mu pasti akan mengetahui rencana jahat Chun Youn dan menjaganya. Muyun mengharapkan hal itu dan menahannya. Sebentar lagi, Chun Youn akan berlutut, memohon untuk nyawanya. Ibu mungkin akan mengurus. Saat itulah batu raksasa yang menghalangi pintu masuk gua mulai bergerak. Muyun terkejut. Akhirnya, dia pikir sudah waktunya. Dia tahu Nyonya Mu tidak akan meninggalkannya di dalam gua seperti itu terlalu lama. Saat batu itu membuka pintu masuknya sekitar setengah jalan, udara luar yang dingin menjadi segar di dalam. Sudah waktunya. Muyun bangkit dari tempat duduknya. Saat dia mencoba mengambil langkah menuju pintu masuk, Muyun terkejut melihat seseorang berdiri menghalangi pintu masuk.
Di mata Muyun yang telah beradaptasi dengan kegelapan, terlihat jelas siapa orang ini. Apa kabarmu, UGH? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, energi yang kuat menekannya, membuatnya gemetar. Sekalipun energi internalnya tidak tersegel, energi ini terlalu kuat untuk ditolaknya. Seseorang berjalan menuju Muyun yang sedang berlutut. Cahaya lilin menyinari wajah pria itu. Itu adalah Chun Youn. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dia tidak bisa mengerti. Dia mengira dia sedang dilepaskan dari gua, tapi sebenarnya itu adalah Chun Youn. Tempat ini harus dijaga oleh instruktur atau wali, jadi tidak yakin kenapa Chun Youn ada di sini. Youn memandang Muyun dengan dingin dan berbicara. Penjaga yang hilang. Penjaga yang. Muyun tidak tahu siapa penjaga yang itu. Youn mengabaikan kebingungan Muyun dan melanjutkan. Dan mereka yang menculik penjaga yang menyuruhku untuk langsung masuk ke dalam perangkap, jika aku ingin membiarkannya hidup. Petik 1. Ah, penjelasannya sederhana, namun Muyun awalnya mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Pasti ibunya, Bumu, yang melakukan ini. Nonamu pandai memasang jebakan seperti itu untuk menghadapinya, meski jebakannya kuat. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Muyun bertanya balik dengan dingin, menahan perasaannya. Youn lalu menjentikkan tangannya dengan mata dingin, dan lengan Muyun ditarik ke atas dengan paksa. Apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Muyun mencoba bertarung dengan kekuatan fisiknya, tapi tidak ada gunanya. Dengan kedua tangan terangkat lurus ke udara, tangan Youn mulai bersinar dalam pedang ki putih. Dan dengan pedang ki, Muyun tidak bisa tenang lagi. Tadinya aku akan mencari penjaga Yang dan menyelamatkannya, tapi aku berubah pikiran ketika mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Mata ganti mata. Begitulah cara saya mengatasi masalah ini. Youn memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan mulai sekarang. Dan bahkan jika dia memasuki mulut ular itu, tidak ada bukti bahwa orang-orang ini akan membiarkan penjaga yang hidup. Izinkan aku bertanya padamu, betapa berharganya kamu bagi orang-orang dari klan bijaksana, tidak? Kepada ibumu, nonamu. Pertanyaan itu berisi setiap rencana yang coba dilakukan Chun Youn. Jantung Muyun mulai berdetak kencang. Hei, dia mencoba menyanderaku. Tetapi jika itu terjadi, ada apa dengan pedang ki? Apakah dia mencoba memotong bagian tubuhnya untuk mengancamnya? Muyun mencoba membujuk Youn dengan suara gemetar. Chun Youn, pikirkanlah. Jika seperti yang kamu katakan, menyakitiku tidak akan ada gunanya bagi penjaga yang itu. Tapi sebelum Muyun selesai berbicara, pedang Ki Youn menembus pergelangan tangan Muyun. Dua tangannya terpotong dan jatuh ke tanah. Mata Muyun membelalak kaget dan dia menjerit kesakitan di pergelangan tangannya. Dia ingin jatuh ke tanah dan menimbulkan rasa sakit, tetapi energi Youn yang kuat membuatnya tetap tegak saat dia berdarah. Dia bahkan tidak menyangka Youn akan memotong kedua tangannya. Tidak yakin apakah Youn mencoba menyanderanya, atau hanya melampiaskan amarahnya. Youn berkemah sambil melihat dua tangan yang terputus di tanah. Ini tidak cukup. Nick, apa maksudmu? Dua tangan saja tidak cukup. Apakah dia akan takut jika anak itu mati hanya dengan melihat ini? Chun Muyun, bahkan dalam kesakitannya, menggigil mendengar kata-kata itu. Sungguh menakutkan memikirkan apa yang akan coba dilakukan Chun Youn, jika memotong tangannya saja tidak cukup. Apa dia iblis? Dan saat itu juga, tangan Youn menusuk mata kanan Muyun. Tanpa berkedip, Youn dengan santai mencabut mata Muyun. Rasa sakit yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tangan yang terputus menimpanya dan Muyun pingsan. Dan sekarang kembali ke 4 jam kemudian. Mata nonamu bergetar seolah-olah sedang mengalami gempa bumi, sambil menatap bola mata di dalam kotak kayu. Youn baru saja bertanya siapa matanya, tapi dia hanya bisa memikirkan satu kemungkinan jawaban untuk pertanyaan itu. Muyun. Saat wajah Muyun muncul di benaknya, dia menjadi marah. Jika poin ini benar-benar dari Miyun, maka Youn bertarung dengan sandera demi sandera. Tidak, mungkin dia berbohong. Bab 164, ke dalam mulut ular 7. Dia kemudian tetap tenang. Dia ingat bahwa Chun Muyun masih dikurung di gua penjara di Akademi Iblis.
Jika Chun Youn keluar dari akademi, maka dia adalah orang luar di sana. Jika dia masuk ke akademi, pengawal kiri tidak akan membiarkan dia bebas. Itu bohong. Nona Mu kemudian mengira Youn berbohong, jadi dia menoleh ke belakang dan berbicara. Sepertinya kamu berusaha keras untuk membodohiku. Jadi, kamu menyakiti anakku di akademi. Apa yang menyerangku akan tertipu oleh... Oh, aku lupa satu hal lagi. Apa? Youn lalu meletakkan sesuatu yang lain di atas meja. Itu adalah medali yang membuktikan bahwa pemegangnya adalah anggota klan bijaksana, dengan benang merah diikatkan pada pegangannya. Nona Mu tahu apa itu? Itulah medali yang kuberikan padanya. Dia akhirnya menyadari mengapa Youn tidak terlihat takut atau putus asa. Nona Mu mencoba menyandera Youn, tetapi dia tidak membayangkan dia akan bertemu dengan metode yang sama. Dia penuh dengan gigi. Aku menyuruhnya untuk tinggal di gua penjara tanpa bayaran. Dia pikir akan lebih baik bagi Muyun untuk tetap tinggal di akademi untuk saat ini. Tapi dia tidak menyangka Youn mengabaikan aturan akademi dan melakukan sesuatu sampai sekarang. Dia kemudian berpikir dia harus menyelesaikan masalah ini dengan cara tertentu. Dia tidak meminta Chun Youn melakukan apa yang dia inginkan, yang berarti Nona Mu kehilangan rencananya. Aku akan berpura-pura bertukar sandera dan membawanya keluar. Nona Mu, tidak sesantai sebelumnya, bertanya pada Youn. Petik 2. Apa yang kamu inginkan? Penjaga Yang, Bakgi dan Samacak. Petik 2. Jika aku melepaskannya, aku yakin kamu tahu apa yang perlu kamu lakukan sebagai balasannya. Itu artinya dia menginginkan Chun Muyun. Youn mengangguk dengan rendah hati dan Nyonya Mu mengangkat tangannya. Dua orang pendekar dari klan bijaksana kemudian mendatanginya. Nona Mu memberi mereka medali merahnya dan memesan. Pergi dan lepaskan para sandera dan bawa mereka ke sini. Ya, Nona. Dua tentara kemudian melompat keluar dari mansion dan Nyonya Mu kembali ke Youn. Sekarang, aku sudah melakukan bagianku jadi kamu harus melakukan bagianmu. Di mana anakku kamu datang ke sini sendirian, jadi aku akan mengirim salah satu temanku untuk menjemputnya. Inilah yang dia rencanakan. Dia akan berpura-pura menyetujui perdagangan sandera dan membunuh orang-orang yang menahan Muyun, dan kembali ke keadaan semula. Tapi tidak yakin apakah Chun Youn akan menerima gigitannya. Jika dia berada di posisi Youn, dia tidak akan pernah mengungkapkan lokasinya sampai dia menerima sandera terlebih dahulu. Youn tampak sedikit ragu dan menjawab. Pelayanku menahan Chun Muyun dan Mu Jinyun di gua penjara Akademi Iblis. Mata Nona Mu berbinar seperti elang mencari mangsanya. Dia khawatir Youn tidak akan memberitahukan lokasinya, tapi dia sudah menggigit umpannya. Bodoh. Saya pikir dia telah menjadi licik, tetapi masih banyak yang harus dia lakukan. Dengan ini Nyonya Mu akan kembali unggul. Namun menurutnya Youn cukup berani dalam rencananya. Dia tidak mengira Youn akan menahan anak itu di gua penjara. Yah, tempat itu lebih damai dibandingkan tempat lain pada umumnya. Dia mengerti alasan di baliknya, karena mungkin Akademi Iblis adalah tempat teraman untuk menyembunyikan para sandera ketika Youn belum memiliki banyak kekuatan. Youn menempatkan medali penatua di tabale. Jika kamu menunjukkan ini kepada pelayanku, mereka akan membawa sandera ke sini sendirian. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang lucu karena mereka tidak akan melepaskannya sampai kita bertukar sandera di sini. Anggota yang ditinggalkan Youn adalah Ko Wang Hur, Mun Ku dan Hu Bong. Akan sulit menghadapi mereka dengan prajurit yang lemah. Nona Mu menoleh ke lelaki tua yang berdiri di belakangnya. Dengarkan, silakan, bunuh mereka semua dan ambil anak-anak kita. Dia memesan pesanan sebenarnya melalui pesan telepati. Orang tua itu berada di akhir level Supermaster. Apalagi jika anggota Youn kuat, mereka mudah dibunuh kecuali kejujuran mereka sebagai sesepuh. Lelaki tua itu mengangguk dengan berat dan mengambil medali tua itu dari meja dan melompat keluar dari mansion. Dan ketika lelaki tua itu memberi isyarat, para prajurit yang bersembunyi di sekitar gedung di belakangnya. Setelah semuanya diatur, Mu menoleh ke Youn dengan ekspresi puas. Setelah aku membawa anak-anakku ke sini dengan selamat, aku akan membunuhmu dalam tidurmu. Dan 1 jam telah berlalu.
Sudah waktunya bagi para pejuang yang pergi ke klan bijaksana, atau orang tua yang pergi ke gua penjara untuk kembali bersama anak-anak. Namun mereka tidak kembali. Mengapa mereka sangat terlambat? Nonamu berpura-pura semuanya baik-baik saja sambil minum teh, tapi dia menjadi gugup. Youn menatapnya dan mengejek. Kamu gugup? Hah? Apa yang kamu bicarakan? Kamu memerintahkan prajurit tingkat supermaster terhebat untuk membunuh semua pelayanku dan menyelamatkan putra-putramu. Tapi dia tidak akan kembali, kan? Bagaimana? Nonamu terkejut. Dia pandai menyembunyikan emosinya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya saat ini. Itu jebakan. Dia berbohong. Nyonyamu secara konseptual tahu bahwa dia terjebak dalam rencana Youn. Nyonyamu dengan cepat meneriaki para prajurit dari klan bijaksana. Pergi ke klan bijaksana sekarang dan pada saat itu, para pemanah di atas mansion mulai berteriak kaget. Musuh. Penyergapan. Mereka terlalu cepat. Mereka mencoba menembak si penyusup, tetapi pria itu begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa mendekat. Pengganggu saya melompati gedung dan turun ke halaman. Apa? Kenapa kamu? Bagaimana? Nonamu memandang pria itu dengan heran. Pria itu memiliki rambut panjang berwarna merah cerah. Itu adalah penjaga kiri Li Hameng. Awalnya dia tidak menyadarinya, tapi ada sesuatu di tangan kanan Li Hameng yang mengeluarkan udara. Bumu lalu berteriak. Kepala lelaki tua itulah yang mengirim nyonyamu untuk menjemput para sandera, masih menetes dari potongan lehernya, artinya Pak tua itu meninggal belum lama ini. Youn memanggil nyonyamu, yang meratap dan berbicara. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana, bukan? Bab 165, ke dalam mulut ular, 8. Sekitar 1 jam yang lalu, lelaki tua yang tiba di Akademi Iblis dengan 10 prajurit berjaga di Akademi sambil menekan energinya sebanyak mungkin. Dia khawatir dengan penjaga yang berdiri di Akademi, tetapi jika Chun Youn dan anggotanya berhasil mengklaim melalui mereka, dia mengira prajuritnya melatihnya juga bisa melakukannya. Dan ketika dia melakukannya, tidak banyak penjaga yang berdiri di gerbang, dan penjaga di dalam juga sangat kasar. Aku tidak berpikir keamanannya seburuk ini, tak seorang pun akan tahu jika kita membunuh di Akademi. Orang tua mencemooh tingkat keamanan yang buruk di Akademi. Chun Youn sangat kuat sehingga bisa dipahami sejak awal, tetapi tingkat keamanan ini membuktikan bahwa akan mudah bagi anggota Youn untuk masuk dengan bebas ke Akademi. Ketika lelaki tua itu sampai di bukit tempat gua penjara berada, dia menyuruh prajuritnya bersembunyi di bukit dan menyergap anggota Youn ketika dia turun. Dan ketika dia sampai di puncak, lelaki tua itu membuka akal sehatnya untuk menemukan Chun Muyun dan Mu Jingyun. Mereka di sana. Dia menemukan orang-orang berkumpul di satu tempat dan berjalan mendekat. Batu yang seharusnya menutup gua itu terbuka dan ketika lelaki tua itu melangkah masuk, dia terkejut. Dengan suara pedang tercabut, 3 orang keluar dari gua. Mereka adalah instruktur Akademi Iblis. Apa yang sedang terjadi? Tunggu, apakah dia berbohong kepada kita? Untung dia menyembunyikan wajahnya dengan topeng untuk berjaga-jaga. Salah satu instrukturnya adalah instruktur senior Hou Jinchang. Hou Jinchang berteriak pada orang tua. Beraninya kamu masuk ke Akademi Iblis. Letakkan senjatamu dan menyerah. Tentu saja, orang tua itu tidak akan menyerah. Dia segera berbalik dan lari menuruni gunung. Dia lebih baik dari mereka dalam seni bela diri, jadi dia tahu dia bisa melarikan diri dari mereka. Berhenti. Teriakan dari belakang semakin menjauh. Dia harus turun ke gunung dan segera mundur dari tempat ini. Dia harus langsung pergi ke klan bijaksana agar para prajurit membawa sandera untuk kembali. Beraninya dia berbohong. Aku tidak akan pernah. Apa? Ketika orang tua itu turun, dia harus berhenti. Prajurit yang diperintahkan untuk bersembunyi dan menyergap terjatuh ke tanah, berlumuran darah. Dan di depan mereka, seorang pria berambut panjang berwarna merah menyala berdiri. Tidak ada seorang pun di sekte yang tidak tahu tentang pria ini. Petik 2. Penjaga kiri. Itu adalah penjaga kiri Li Hameng. Orang tua mengerutkan kening. Dia segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi, dia adalah laki-laki Chun Youn. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia tidak membayangkan salah satu penjaga yang melayani Tuhan bekerja dengan Chun Youn. Itu hanya penjelasan untuk jebakan tersebut. Aku harus lari. Jika sudah begini, maka dia harus lari. Prajurit klan Wise sudah diperintahkan untuk bunuh diri jika mereka tertangkap. Tapi kalau dia tahu, cerita lain. Orang tua itu kemudian berbelok ke kanan dan mulai berlari. Dia bahkan tidak bisa memikirkan perbedaan kekuatan. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan prajurit level tertinggi, jadi setidaknya lebih baik mencoba melarikan diri. Tapi itu adalah harapan palsu. Kamu pikir kamu bisa lari? Orang tua itu tersentak dan berbalik, dan pedang merah Li Hameng menembus leher orang tua itu. Tidak. Dan itulah pemandangan terakhir yang dilihat lelaki tua itu dalam hidupnya. Ah! Nyonya Mu berteriak sambil melihat ke arah kepala. Paman Sun. Orang tua itu adalah murid mantan pemimpin klan bijaksana, Sun Ginung. Dia adalah guru Nona Mu sejak dia masih sangat muda dan telah menjadi penjaga yang dapat dipercaya sepanjang hidupnya. Sangat mengejutkan melihat kematian. Nona Mu menjadi bingung. Dia tidak membayangkan Left Guardian terlibat dalam hal ini. Tunggu, pemainnya adalah. Nyonya Mu memandang Li Hameng dengan tidak percaya. Li Hameng membungkuk pada Youn dengan sopan dan melontarkan kepala lelaki tua itu. Seperti yang kamu katakan, Pangeran. Terima kasih, penjaga kiri. Terima kasih kembali. Mereka juga tidak berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Nona Mu menggigit bibirnya. Dia berteriak marah pada Li Hameng. Wali kiri. Sejak kapan para wali mendukung calon ahli waris? Kamu melanggar hukum aliran sesat. Li Hameng kemudian menoleh ke Nyonya Mu untuk pertama kalinya dan berbicara. Nyonya Mu, sudah lama tidak bertemu. Saya tidak peduli jika itu sudah lama terjadi. Jawab pertanyaan saya. Li Hameng ingin melihat kemarahan Nyonya Mu. Saya yakin kompetisi sudah berakhir. Itu, dengan mengalahkannya setiap pesaing, hanya satu yang bisa mencoba menjadi pewarisnya adalah Chun Youn. Jika Youn tidak gagal dalam mengumpulkan persetujuan, maka tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi tuan masa depan. Dan tentunya bagi calon lain yang tersingkir, mereka akan mendapat kesempatan lagi jika Youn meninggal, dan itulah sebabnya Nyonya Mu memasang jebakan ini. Nyonya Mu menjadi semakin marah melihat sikap Li Hameng dan panjangnya gigi. Kamu pikir ini sudah berakhir? Apakah kamu lupa aku masih mempertahankan orang yang kamu cintai? Dia gagal membawa kembali putranya, tapi dia masih memiliki penjaga Yang dan 2 anggota Chun Youn. Bahkan jika Li Hameng muncul di sini, dia pikir Youn tidak akan mencoba melakukan sesuatu yang bocor selama dia masih menyandera. Tetapi dengan Li Hameng di sini, saya tidak akan bisa membunuh. Saya harus kembali ke klan sementara saya menahan para sandera itu. Jika Chun Youn sendirian, dia bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan kekuatan di sini, tetapi dengan bergabungnya Li Hameng, maka semuanya sudah terlambat. 2 prajurit tingkat tertinggi sudah cukup untuk melenyapkan kekuatan di tempat itu. Lebih baik dia menunggu sampai tetua dari 6 klan kembali. Saya harus bergabung dengan mereka dan membunuh Chun Youn. Ini di luar batas kemampuanku. Jika Chun Youn sendirian, dia akan menemukan cara untuk membunuh, tetapi jika Youn memiliki anggota maka hal yang sama. Dan saat Youn memandang Lady Mu sambil berpikir dalam diam, dia berbicara. Kamu yakin kamu menyandera itu? Petik 2. Jangan menguji kesabaranku. Saya akan membunuh penjaga Yang itu untuk menunjukkan kepada Anda bahwa saya tidak berbohong. Membunuh penjaga Yang. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, para pemanah yang berjaga di atap berteriak. Tidak, Nyonya Mu. Ada sebuah pemanah seperti kehilangan kata-kata karena terkejut dan Nona Mu membuka akal sehatnya. Dia kemudian menjadi muram. Ada banyak tanda-tanda orang di luar rumah. Setidaknya 300 orang mengelilingi mansion itu sekarang. Apa yang terjadi? Tidak ada Lord yang disekurektif saat ini. Jadi bukan prajurit dari penjaga yang pergi bersama Lord. Lalu siapakah orang-orang tersebut? Saat itulah seseorang melompati gedung dan turun ke halaman. Dia mengenakan pakaian sutra merah dengan sulaman kupu-kupu kuning, dan riasan di wajahnya. Itu adalah tetua ke-11 Huan Yi. Siapa orang ini?
Huan Yi tidak pernah menunjukkan dirinya selain pada pertemuan tuan atau tetua, jadi Nyonya Mu tidak tahu siapa orang ini. Tapi dia tahu bahwa dia adalah pria yang kuat hanya dengan melihat gerakannya. Huan Yi berbicara kepada Yu Ouyun. Huan Yi, pemimpin klan hantu ilusi, siap melayani Anda, Pangeran. Saya telah menyelesaikan pesanannya. Hehe, apa aku terlambat? Klan ilusi Ge Hantu. Apakah kamu yang tertua ke-11? Nyonya Mu menjadi muram. Dia pikir itu bukan laki-laki manapun, tapi dia tidak membayangkan itu adalah tetua ke-11. Siap melayani Anda, katanya. Apakah tetua 11 juga bekerja untuk Chun Youn? Demi para dewa. Dia bahkan tidak menyangka hal ini mungkin terjadi. Dia mengira Youn baru saja keluar dari akademi, jadi tidak bisa mengerti bagaimana Youn bahkan mengambil orang tua sebagai pelayannya. Ini buruk. Jika dia tidak menyanderanya, maka dia berada dalam jebakan sekarang. Dia mulai gemetar karena ketakutan. Kami membawa mereka ke rumah saya. Anda bisa yakin. Apa? Nona Mu menjadi kaget. Dia pikir sandera adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan. Huan Yi tersenyum pada Nyonya Mu. Oh, aku hanya bilang aku memindahkan sanderamu yang berharga ke rumahku. Sepertinya Anda telah merawat mereka dengan baik, Nona Mu. Sandera. Nyonya Mu menjadi cetak dan hampir jatuh ke tanah. Aku kalah. Bab 166, ke dalam mulut ular, 9. Apakah mereka baik-baik saja? Chun Youn bertanya dengan cemas pada Huan Yi. Huan Yi kemudian menjadi muram dan menjawab. Sama Cak dan Bakgi baik-baik saja, dengan kerusakan internal ringan. Tapi penjagamu dalam kondisi serius. Saya menelepon dokter tetapi dia bisa meninggal kapan saja. Huan Yi, atas perintah Youn sudah bersiaga di dekat klan bijaksana. Ketika prajurit dari klan bijaksana masuk ke dalam mansion dan membawa keluar sandera, Huan Yi segera menyergap mereka. Mereka menyandera kembali, namun penjaga yang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Jika Youn melihat penjaga yang dengan seluruh tubuhnya terbakar dan kukunya serta giginya dicabut, Youn pasti sangat terkejut. Dan ketika dia mendengar bahwa penjaga yang berada di ambang kematian, aura permusuhan yang menakutkan mulai keluar dari tubuh Youn. Kemarahan yang ia tahan akhirnya meledak. Energi apa itu? Rasanya dia mencekik hati kita. Para prajurit dari klan bijaksana merinding karena energi Terying tersebut. Aura yang keluar dari prajurit tingkat tertinggi tahap akhir bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatan saat melawanku. Huan Yi menyadari bahwa Youn belum menggunakan seluruh kekuatan di rumahnya. Huan Yi belum mencapai level tertinggi. Bagaimana aku bisa kalah dari anak laki-laki seperti itu? Nona Mu yakin dengan keterampilan licik dan strateginya. Dia pikir dia menang ketika dia melihat jebakan Youn, tapi dia tidak pernah membayangkan Youn bersembunyi kartu perang itu. Tidak, saya tidak bisa menyerah sekarang. Dia telah berusaha keras untuk menempatkan klan bijaksana di peringkat pertama dalam 6 klan. Jika dia menerima kekalahannya di sini, maka harga diri klan bijaksana akan jatuh ke tanah. Bagaimana aku bisa keluar dari ini? Berpikir. Dia membutuhkan jalan keluar karena dia tidak bisa lagi melawan pertarungan 3 prajurit tingkat tertinggi. Dan beberapa saat kemudian, dia berteriak ke arah Li Hameng dan Huan Yi. Penjaga kiri, Penatua ke-11. Kamu pikir kalian berdua akan baik-baik saja melakukan ini? Li Hameng bertanya balik dengan aneh. Apa maksudmu? Apakah kamu pikir kamu dapat menyakiti istri pertama Tuhan, dan saudara perempuan dari tetua pertama, dan selamat? Mungkin ini lebih memprovokasi mereka, tapi dia hanya punya cara untuk keluar dari situasi tersebut. Dia harus memperingatkan mereka apakah mereka akan baik-baik saja jika Mu Jinwon, tetua pertama kembali ke aliran sesat. Ini menarik. Saya tidak berpikir Anda akan mengancam kami bahkan dalam situasi ini. Huan Yi bahkan tersenyum mendengar ancaman Nyonya Mu. Chun Youn lalu bertanya pada Li Hameng dengan dingin. Di mana mereka? Anggotamu membawa mereka ke sini. Mata Nona Mu bergetar. Sepertinya Youn sedang berbicara tentang Chun Muyun, dan putra saudara laki-lakinya, Mu Jinyun. Saat itulah orang-orang berkemah di luar mansion. Biarkan mereka pergi.
Jika kamu tidak mundur, mereka akan mati. Suara pria yang terdengar kemudian adalah Ko Wanghur. Sepertinya mereka telah membawa orang-orang yang Youn tunggu-tunggu. Prajurit dari klan bijaksana harus membiarkan Ko Wanghur, Munku dan Hu Bong lewat, jadi Sandera tidak akan dirugikan. Muyun. Nona Mu sangat terkejut hingga dia berteriak dengan wajah pucat pada Chun Muyun. Chun Muyun berada dalam kondisi yang buruk. Kedua tangannya dipotong dan dibungkus dengan kain linen, dan satu matanya dicabut dan ditutup dengan kain. Tidak ada lagi pangeran yang percaya diri pada dirinya. Ibu, aku minta maaf. Bibi. Mu Jinyun dibawa oleh Hu Bong yang memegang belakang leher Jinyun. Rupanya hanya Chun Muyun yang terluka parah, karena Jinyun hanya mengalami sedikit memar di wajahnya. Namun Jinyun tidak bisa menatap langsung ke arah Nona Mu karena malu. Nona Mu penuh gigi. Dia juga seorang ibu. Dia takut karena menyadari bahwa dia telah kalah, tetapi melihat putranya membuatnya marah. Chun Yo-won. Akan aneh jika dia tidak marah melihat anak-anaknya dalam kondisi seperti itu. Tapi dia juga tahu bahwa tidak ada cara dia melakukan apapun. Dia terengah-engah karena ger, dan segera berlutut di depan Chun Yo-won. Wanita, Ibu. Prajurit klan bijaksana dan Chun Muyun berteriak kaget. Nona Mu, pemimpin klan bijaksana saat ini, berlutut seperti ini berarti mereka menerima kekalahan mereka. Nona Mu kemudian membenturkan kepalanya ke tanah dan memohon. Pangeran Chun Yo-won, saya menerima kekalahan saya. Saya menerima bahwa Anda adalah pewarisnya. Tolong maafkan belas kasihanmu dan maafkan anak buahku dan prajuritku. Dia telah membuang seluruh harga dirinya untuk mengemis. Mata Chun Muyun dan Mu Jinyun memerah karena air mata. Nyonya Mu harus berlutut dan menundukkan kepalanya kepada putra Nyonya Hua yang paling dibencinya, hanya untuk menyelamatkan putra-putranya. Ibu, mengapa? Kukup. Ingat penghinaan kita hari ini. Kami akan menyerang balik setelah pamanmu kembali. Dan, aku bisa berlutut atau membungkuk pada petani ini ribuan kali jika aku bisa menyelamatkanmu. Jadi, jika kamu ingin membantu maka diamlah. Nona Mu mengirim pesan telepati dan Muyun berhenti untuk berbicara. Aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Muyun berpikir sambil menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kami klan bijaksana berjanji tidak akan pernah menyakitimu, Pangeran Chun Yo-won. Tolong, belas-belas kasihan. Nona Mu terus membantingnya ke tanah dan memohon. Pangeran, Li Hameng menoleh ke Chun Yo-won. Yo-won, yang baru saja menunjukkan kemarahannya, kini menatap Lady Mu dalam diam tanpa emosi apapun. Nyonya Mu, seorang tokoh berpengaruh dalam aliran sesat itu sedang berlutut, memerintahkan kepalanya untuk memohon agar anak-anaknya hidup. Ini sudah merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Namun ada satu hal yang ditolak. Petik 1. Akankah Lady of Steel benar-benar tidak melakukan apapun jika dia bebas? Sebagai penjaga kiri, Li Hameng melihat banyak wanita tapi dia belum pernah melihat wanita berbahaya seperti Nyonya Mu. Tapi juga bisa dimengerti jika Chun Yo-won akan tersentuh untuk menunjukkan belas kasihan pada pertunjukan cinta keibuan seperti itu. Yo-won, yang tadi menatap Nyonya Mu, berbalik dan berjalan menuju Muyun dan Jinyun. Dia kemudian berbicara dengan Wanghur dan Hu Bong. Bebaskan. Bebaskan mereka dan mundur. Ko Wanghur dan Hu Bong menjadi bingung dengan perintah yang sulit dipahami, namun membebaskan tawanan mereka. Nyonya Mu menjadi cerah ketika dia melihat putra-putranya dibebaskan. Bagus. Dia pikir dia akan keluar dari jebakan ini. Saat itulah Yo-won menoleh dan berbicara dengan dingin. Kamu pikir aku akan memaafkanmu karena hanya sujud? Apa? Rasakan bagaimana rasanya melihat orang yang Anda cintai kesakitan. Dan pada saat itu, tangan Yo-won memegang pedang ki putih dan tanpa ampun menyelimuti tubuh Muyun dan Jinyun. Nona Mu berteriak tapi sudah terlambat. Yo-won bergerak sangat cepat sehingga kedua tangan dan kaki Muyun dan Jinyun langsung terpotong. Wajah mereka berdua cerah, terpelintir rasa sakit yang luar biasa. Lengan saya, kakiku. Dua dari mereka terjatuh ke tanah, mengucurkan darah dari anggota tubuh mereka yang terpotong dan digulung-gulingkan di tanah. Seluruh tubuh Yo-won dihujani darah yang mengucur.
Ko Wanghur dan Hubong kemudian menyadari mengapa Youn menyuruh mereka mundur. Oh, jadi dia ingin melakukannya sendiri. T.NGH. Nick, wajah Nyonyamu memerah karena marah ketika dia melihat putra-putranya dipotong anggota tubuhnya dan Youn memandangnya dan berbicara. Dan rasakan bagaimana rasanya melihat orang yang Anda cintai meninggal. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Mata merah Lady Mu bergetar hebat saat Youn menyatakan kematian mereka. Tidak ada lagi permintaan mengemis di sini. Jika Youn akan melakukannya, maka dia akan melakukannya. Tidak. Silakan. Jangan. Dia harus berhenti. Dia mencoba melompat keluar dengan mengirimkan seluruh energinya ke kakinya. Tapi saat itulah dia melihat pedang Qi Youn membungkus kepala Muyun. Hak. Syok membuatnya semakin sulit bernapas dan Youn berbicara kepadanya dengan dingin. Itulah rasa sakit yang aku rasakan, dan sekarang itu menjadi milikmu. Bab 167, ke dalam mulut ular, 10. Chun Muyun menderita sakit yang luar biasa dengan kedua tangan dan kakinya terpotong hingga kepalanya dipenggal. Hal ini mengejutkan semua orang, terutama mereka yang berasal dari klan bijaksana. Kamu berani. Sekarang sudah melampaui batas di mana mereka hanya bisa berdiri dan menonton. Prajurit dari klan bijaksana mengeluarkan senjatanya untuk bertarung. Penjaga kiri Li Hameng kemudian mengeluarkan pedang apinya dan menciptakan kekuatan Qi biru untuk menarik garis di tanah. Garis tersebut dengan jelas menciptakan garis antara pejuang klan bijaksana dan Li Hameng. Hameng kemudian melepaskan energi yang kuat dan berteriak untuk memperingatkan para pejuang klan kebijaksanaan. Jika kamu melewati batas ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Mereka adalah petarung dari kultus iblis jadi mereka sangat menyadari kekuatan penjaga kiri Li Hameng. Li Hameng memiliki banyak nama, seperti penjaga kiri dan kepala Akademi Iblis, tapi dia juga disebut Raja Api di Yulin. Itu adalah nama terkenal yang diberikan kepadanya karena siapapun yang tertebas oleh pedang api miliknya yang mengeluarkan panas ekstrim menyebabkan luka-lukanya terbakar hingga tak dapat disembuhkan lagi. Jika kamu tidak takut mati, maka kamu bisa mencoba mengatasinya. Li Hameng menggerakkan pedangnya dan para prajurit tersentak dan mundur. Sialan. Pangeran kita baru saja meninggal secara mengenaskan dan kita bahkan tidak bisa. Raja Api. Betapapun marahnya mereka tidak berani melewati batas. Mereka tahu betul bahwa melewati batas berarti kematian seketika. Ketenaran Li Hameng bukanlah sesuatu yang bisa mereka anggap enteng. Namun tentu saja ada juga yang berani atau putus asa. Aku akan membunuh kalian semua. Pria parubaya berjanggut panjang yang pergelangan tangannya dipotong oleh Youn meraung dan menyerang Youn, mencoba membunuhnya. Tapi tubuhnya terpotong menjadi dua bahkan sebelum dia mendekati Youn. Pria itu jatuh ke tanah sambil berteriak. Tulang belakang dan seluruh pinggangnya telah putus, jadi kecil kemungkinannya dia bisa menahan rasa sakit seperti itu. Nick, pria itu tersentak selama beberapa detik dan langsung mati. Bilahnya diukir merah dengan darah. Itu tidak yakin bahkan saat dia menghunus pedangnya, tapi Huan Yi muncul di samping pria itu dan memotongnya menjadi dua. Itu luar biasa. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Munku, Hubong, dan Ko Wanghur kaget melihat pemandangan itu. Mereka tahu Huan Yi dan Li Hameng sama-sama petarung tingkat atas, namun melihat mereka dengan mata kepala sendiri membuat mereka menyadari betapa kuatnya petarung tersebut. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Chun Youn membuat mereka menyerah pada dirinya sendiri. Masih banyak yang harus kulakukan. Ko Wanghur, yang selalu ingin menjadi lebih kuat, terpengaruh oleh hal ini. Dia dan orang lain di kelompok asli Youn juga sangat kuat mengingat usia mereka, tapi melihat Youn atau prajurit level tertinggi dari kultus membuatnya merasa sangat lemah. Youn kemudian melanjutkan dan memotong leher Mu Jinyun. Itu adalah akhir yang buruk bagi putra-putra klan bijaksana yang memiliki masa depan cerah di depan mereka. Nona Mu memandang kepala Chun Muyun yang berguling-guling di tanah dengan takjub. Rasa sakit karena kehilangan seseorang yang penting. Sudah lama sekali dia tidak merasakan sakit seperti itu. Ia sempat kehilangan kakek nenek dan orang tuanya, namun mereka meninggal setelah hidup karena usia tua. Saat melihat kepala putra kesayangannya, Muyun, dipenggal,
rasa sakit yang serasa jantungnya terkoyak membuatnya semakin sulit bernapas. Anakku, anakku, tidak, ada apa? Dia memikirkan semua pilihan yang dia buat, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Dia memeriksa semua rencana tetapi tidak ada indikasi rencana mana yang akan gagal. Dia telah menangkap pengawal Chun Youn dan membuat Youn tidak bisa bergerak. Dia juga menculik 2 orang pelayannya sehingga Youn tidak tahu siapa dalam semua penculikan tersebut. Aku akan menyingkirkan klan racun dan Chun Youn bersama-sama. Dia memusnahkan sebagian besar kekuatan klan Poison beberapa waktu lalu. Klan racun telah kehilangan 80% pasukannya ketika mereka menyerang klan bijaksana. Namun, klan racun masih merupakan ancaman potensial bagi Nonamu. Jika bukan karena 4 klan lainnya datang untuk menghentikan mereka, mengutip aliansi lama sebagai alasan mereka, dia akan mengirim seluruh klan racun. Siapa yang peduli dengan persahabatan? Tidak ada alasan untuk meninggalkan musuh. Tapi dia tidak punya alasan untuk menyerang. Karena klannya masih menjadi pemimpin klan dari 6 klan, dia harus berhati-hati. Dia membutuhkan alasan yang bisa membuat klan lain merasa tidak nyaman. Chun Youn, kamu membantuku. Dia kemudian memasang jebakan untuk Chun Youn agar Youn bertarung melawan sisa kekuatan klan racun yang mengakibatkan kematian mereka semua. Mungkin terlihat mencurigakan, tapi 4 klan lainnya tidak berlaku karena juga akan membunuh Chun Youn. Atau begitulah yang dia pikirkan. Bagaimana dia bisa tahu itu? Youn bertindak seolah-olah dia tahu klan bijaksana adalah pelakunya bahkan sebelum datang ke sini. Dan kepada Bumu yang bingung dan sedih karena kehilangan anaknya, Youn menghampirinya. Hai, bab 168, ke dalam mulut ular, 11. Aura permusuhan semakin kuat saat dia berjalan mendekat. Apalagi jika Nonamu kuat, dia hanyalah prajurit tingkat super master tingkat akhir. Dia tidak bisa menahan napas di bawah tekanan yang datang dari energi tertinggi tingkat tertinggi Chun Youn. Apakah dia akan membunuhku di sini juga? Ia telah memasang jebakan agar bisa membunuhnya, namun dialah yang diancam akan dibunuh. Dia tidak mengerti apa yang salah. Chun Youn mendekatinya dan merawatnya. Apakah kamu sudah cukup merasakan sakitnya? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Akulah yang memasang jebakan. Kenapa kamu membunuh? Youn menendang perut Nyonyamu sebelum dia bisa menyelesaikannya dan dia terlempar ke belakang. Itu tidak melepaskan energi apapun, tetapi kekuatan yang kuat mendorongnya mundur, memutar organnya. Darah mulai mengalir ke tenggorokannya saat dia kesakitan dan Youn berjalan menghampirinya. Apakah kamu pikir kamu akan mati dengan nyaman ketika membunuh ibuku? Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ketika Lady Mui mendengar ini, matanya melebar dan kembali menatap Youn dengan kaget. Sudah 10 tahun. Terlebih lagi Tuhan setelah mengerahkan pengawalnya untuk mencari, tidak dapat menemukan siapa dalam kematian Ni. Bagaimana Chun Youn mengetahui hal itu? Youn kemudian mengeluarkan selembar kertas kusut dan melemparkannya ke arah Nyonyamu. Ada banyak tulisan di kertas itu dan Nonamu membacanya dengan mata gemetar. Itu Chun Jongsum dari klan Poison. Chun Youn, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. 10 jam yang lalu, setelah tengah hari di rumah klan Poison, seorang pria parubaya dilaporkan oleh pejuang klan Poison. Petik 2. Aku melihatnya dibawa pergi oleh para prajurit dari klan bijaksana. Saya tidak dapat mendengarnya dengan baik karena saya harus menjaga jarak, tetapi saya melihat pria berjanggut panjang itu berkata kepada pemuda itu, bahwa pemuda itu adalah pelayan Chun Youn. Hanya itu yang kamu punya hari ini. Iya, Tuan. Itu dan kejadian di restoran itu. Jadi begitu. Prajurit itu kemudian pergi ke posnya dan pria parubaya itu memasuki ruang utama. Di ruang utama, ada tempat tidur dengan seorang pria muda, kurus dan pucat, hampir tidak bergerak dari tempat tidur. Pangeran, ini aku. Paman, kamu di sini. Pria yang jarang berbicara di ranjang adalah Chun Jongsum, pangeran dari klan Poison. Ia kini sudah bisa berbicara setelah menjalani penyembuhan yang luar biasa. Itu saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. 2 hari kemudian, Chun Jongsum bangun dari komanya setelah mencoba mengatakan sesuatu dengan marah, saat Baiko bertemu Nyonyamu.
Jongsum awalnya kehilangan gerakan apapun di tubuhnya, sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan lidahnya, tetapi ketika dia bangun lagi, dia bisa berbicara lagi. Sungguh keajaiban yang terjadi karena amarahnya mempengaruhi indranya. Dia masih tidak bisa bergerak, tapi setidaknya dia bisa berbicara dengan sangat lambat. Jadi, yang bijaksana, klan, apakah ada gerakan? Ya, ada. Pria parubaya itu adalah satu-satunya pemimpin klan Poison yang tersisa, Baik Seng. Klan racun gagal menyergap klan bijaksana dan telah kehilangan sebagian besar pasukannya. Pasukan yang tersisa sekarang ditempatkan untuk mengawasi klan bijaksana, karena mereka takut klan bijaksana akan bergerak kapan saja untuk mengirimkan pasukan yang tersisa. Kamu mungkin tidak suka mendengarnya, tapi Chun Youn telah muncul. Petik 2 tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Mata Chun Jongsum bergetar. Dia tidak menunjukkan emosi apapun akhir-akhir ini tapi dia benar-benar terguncang oleh berita tersebut. Baik Seng mulai melaporkan apa yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari Chun Youn ditemukan di sebuah restoran dan salah satu pelayannya diculik di dekat rumah klan bijaksana. Chun Jongsum kemudian menyadari bahwa telah terjadi sesuatu antara klan bijaksana dan Chun Youn. Klan pintar menyerang server. Chun Jongsum berpikir lama. Dia pikir mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bangkit kembali. Mungkin aku bisa membuat mereka bertarung satu sama lain. Dengan hancurnya semua kekuatan besar, klan Poison fokus pada kelangsungan hidup. Itu adalah hari-hari menelan bagi mereka. Tapi Jongsum berpikir mungkin dia bisa menggunakan ini. Petik 1. Wanita jalang itu. Chun Jongsum mengetahui siapa dalang kematian Ni Hua, ibu Chun Youn. Bagaimana jika Chun Youn mengetahui bahwa Nyonya Mu tidak hanya menyerang pelayannya, tapi juga membunuh ibunya? Kalian berdua bisa saling membunuh. Jika itu terjadi, maka Chun Youn yang menghancurkan hidupnya dan membunuh kakeknya Baiko, atau Nyonya Mu yang menyalahkan klan racun dan kemudian mereka akan mati. Paman, ya, Pangeran. Apa yang harus kita lakukan? Tulis, catat, apa yang aku katakan. Chun Jongsum diketahui menyuruh Baik Seng menceritakan semuanya pada Jongsum tentang kematian Nyonya Hua dan segera mengirimkannya pada Chun Youn. Chun Jongsum menangis kegirangan saat mendapat kesempatan membalas dendam, untuk pertama kalinya sejak ia memulai hidupnya di ranjang. Namun nasibnya sangat buruk bagi klan Poison. Saat Chun Jongsum berencana agar Youn dan klan bijaksana bertarung satu sama lain, Nyonya Mu berencana berpura-pura bahwa Youn akan melawan sisa-sisa klan racun. Bab 169, ke dalam mulut ular, 12. Dan sekarang kembali ke masa sekarang. Surat kusut itu berisi rincian tentang ibu Chun Youn, kematian Ni Hua, dan bagaimana klan bijaksana menculik pelayan Youn. Nyonya Mu menjadi pucat saat dia gemetar karena marah saat dia membaca. Dia tertegun dan marah pada saat bersamaan. Aku, si bodoh ini. Dia tidak menyangka Chun Jongsum yang setiap hari hanyalah mayat hidup di tempat tidur akan mengirimkan surat seperti ini kepada Chun Youn. Setiap misteri terpecahkan. Alasan mengapa Chun Youn mengetahui siapa dalang penculikan itu, dan bagaimana dia mengetahui bahwa Nyonya Mu berada di balik pembunuhan ibunya, itu semua karena Chun Jongsum. Bagaimana mungkin aku, dari Undet? Nona Mu merobek surat itu dan menghancurkan segalanya dan berteriak dengan marah. Jika bukan karena surat ini, dia tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Dia kemudian melihat ke arah Chun Youn dan berteriak. Aku membunuh ibumu yang pelacur dan bajingan kotor itu. Tidak ada lagi cara berbicara yang sopan dan canggih dengan Nona Mu. Setelah semuanya terungkap, dia tidak berpikir untuk menahan apapun. Lanjutkan. Kamu membalaskan dendam ibumu dengan membunuh anak-anakku. Apakah kamu ingin membunuhku sekarang? Kamu tahu betul. Youn menjawab dengan dingin dan Nyonya Mu menjawab dengan marah. Kotoran. Kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuhku? Petik 2, Jika kamu membunuhku di sini, maka saudaraku, Penatua pertama akan mengejarmu, dan memotong anggota tubuhmu sebelum kamu mati. Dan semua orang yang terlibat di sekitarmu Saat Nona Mu berteriak, sesuatu melintas di matanya.
Itulah kekuatan Ki biru yang keluar dari tangan Youn. Matanya terpotong oleh kekuatan Ki Youn dan dia berteriak sambil meraih matanya dengan tangannya. Mataku, mataku, aku tidak bisa melihat. Kamu tidak punya hak untuk melihat. AAAAAAARGH. Kebijakan PEAS yang kotor NNNNNNGNGGHH. Kali ini, Youn memotong seluruh mulutnya sebelum dia bisa melepaskan semua amarahnya. Kamu juga tidak punya hak untuk berbicara. Dengan kekuatan Ki yang melelehkan seluruh gigi dan lidahnya, Nyonya Mu bahkan tidak bisa berteriak dan jatuh ke tanah. Wajahnya berubah drastis ketika mata dan mulutnya horizontal. Prajurit dari klan bijaksana memerintahkan wajah dari kekejaman tersebut. Namun kemarahan Youn tidak berakhir di situ. Jadi, apakah kamu meracuni ibuku dengan tangan kotor ini? Youn lalu mengacungkannya ke arah Bumu yang berguling-guling di tanah karena kedua tangannya sakit. Dia kesakitan. Sungguh menakjubkan dia tidak pingsan karena kesakitan. Berhenti, berhenti. Salah satu prajurit dari klan bijaksana berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak takut dengan konsekuensinya? Kami tidak menggunakan kekuatan penuh kami di sini. Tetua pertama tidak akan pernah memaafkanmu jika dia mengetahui apa yang terjadi di sini. Jika dia tahu, itu benar. Apa? Chun Youn kemudian mengulurkan tangannya ke gedung penyimpanan di kejauhan. Dengan kekuatan energi yang menariknya, pintu terbuka dan sesuatu yang terkumpul di dalam meluap keluar. Semua orang mencium bau darah kental yang keluar dari ruang penyimpanan. Sangat mengejutkan hingga Munku dan Hu Bong tersentak. Di ruang penyimpanan terdapat mayat-mayat. Puluhan jenazah tergeletak di ruang penyimpanan. Di dalam mayat Baek Seng, pemimpin terakhir klan Poison, dan Chun Jongsum ada seorang yang bahkan tidak bisa menutup matanya dari kematian yang menghadangnya. Petik 1. Jadi, mereka menyembunyikan mayat anggota klan Poison di ruang penyimpanan. Ko Wanghur menjadi tenang saat melihat mayat-mayat itu. Rencananya tampak jelas. Jika rencana mereka untuk membunuh Chun Youn berhasil, mereka akan mengira Youn dan klan Poison sedang bertarung satu sama lain dan akhirnya membunuh kedua belah pihak. Youn lalu menginjak Nyonya Mu di tanah, yang menggeliat kesakitan. Kalian semua hancur saat bertarung melawan klan Poison. Saya tidak berpikir penatua pertama akan menemukan apapun. Prajurit dari klan bijaksana menjadi murung. Youn akan menggunakan jebakan yang dibuat untuk membunuh, melawan klan bijaksana itu sendiri. Youn lalu memerintahkan para pelayannya yang masih berdiri. Bunuh mereka semua, ya, pangeran. Dan dengan perintah itu, penjaga kiri Li Hameng dan penatua ke-11 Huan Yi menyerang para pejuang klan bijaksana. AAARGH. Dua prajurit tingkat tertinggi mengayunkan pedang dan pedang mereka sepanjang teriakan para prajurit ini. Ini bukan pertarungan. Itu adalah perpisahan sepihak. Tidak, mustahil. Dia buta dan bahkan tidak bisa berbicara, tapi telinganya masih berfungsi, jadi dia mendengar teriakan prajurit dari klannya dan bergerak dengan marah. Chun Youn kemudian memerintahkan kepalanya dan berbisik kepada Nyonya Mu di tanah. Kamu akan menjadi yang terakhir. Untuk pertama kali, dan terakhir kali dalam hidupnya, Bumu merasa putus asa sekaligus menyesal. Bab 170, Persetujuan Kedua, 1. AAAARGH. Raksasa. Prajurit dari klan bijaksana melawan kekuatan, tapi tidak ada gunanya. Mereka hanya menjadi mangsa di depan dua prajurit tingkat tertinggi. Beberapa bahkan mencoba melarikan diri, tapi mereka dengan cepat ditangkap oleh prajurit klan Ghost Illusion yang berputar-putar di sekitar rumah dan dibunuh. Chun Youn. Chun Youn. Mendengar suara para prajurit yang berteriak karena kematian itu, Nyonya Mu merasa hatinya terpukul karena malapetaka yang akan datang. AAARGH. NNAARGH. Ketika suara menyakitkan ini tercapai, itu berarti sudah waktunya kematian. Sungguh ironis. Dia berharap suara yang menyakitkan ini berhenti, tetapi pada saat yang sama, dia juga berharap untuk tidak pernah berhenti. Dan setelah beberapa lama, semua suara orang dan teriakan hilang dan kenyamanan rumah klan Poison. Semuanya sudah selesai. Li Hameng berbicara dan Youn menatap Lady Mu, yang dia lewati. Itu adalah momen terakhirnya, tapi dia perlu melakukan sesuatu terlebih dahulu.
Penatua ke-11. Ya, Pangeran. Menawarkan kamu meminta prajuritmu mencari melalui gudang racun klan Poison dan menggunakan racun apapun yang mereka temukan di tubuh klan bijaksana. Oh Hamin oh. Li Hameng dan Huan Yi tersenyum mendengar perintah Chun Yowun yang dingin dan penuh perhatian. Hameng dan Huan Yi sebenarnya memiliki keahlian unik mereka dan membunuh para pejuang ini hanya dengan serangan biasa agar terlihat seperti mereka dibunuh oleh klan Poison. Dengan tambahan racun di atasnya, pasti akan terlihat seperti klan Poison berada di balik ini. Keputusan yang bijaksana, tuanku. Huan Yi kemudian keluar untuk menjemput prajuritnya dan Yowun berbicara dengan Nyonya Mu di tanah. Sekarang giliranmu. Nyonya Mu tersentak dan mulai gemetar. Jantungnya mulai berdebar kencang dan tubuhnya basah oleh keringat. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Tidak, silakan. Turunlah ke neraka, dan ubahlah sampai kamu terbakar menjadi abu. Dengan ki yang tajam menembus leher, dia langsung jatuh ke dalam kegelapan yang dingin. Keesokan harinya, kastil kultus iblis dipenuhi berita tak terduga. Semua pemuja yang tinggal di istana raja dan semua klan diberitahu tentang berita tertentu, dan ini sangat mengejutkan sehingga mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Itu adalah berita bahwa karena pertarungan antara klan bijaksana dan klan racun yang hanya tersisa dengan sedikit anggota musnah. Hal ini menjadi sangat mengejutkan sehingga semua orang menjadi marah. Apa, benarkah? Demi para dewa, salah satu dari 6 klan baru saja musnah dalam semalam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi di dunia ini? Klan racun telah hilang. Namun yang lebih mengejutkan adalah kabar dari klan bijaksana. Dikatakan bahwa lebih dari 200 prajurit klan bijaksana ditemukan di dalam rumah klan racun dengan tubuh mereka meleleh karena racun atau rusak. Pemandangan ini ditemukan oleh staf yang setiap hari mengunjungi klan Poison untuk mengantarkan bahan racun. Penatua ke-9 sekarang berada di tempat kejadian, menyelidiki masalah ini. Apakah itu mengerikan? Jadi klan Poison tidak menyerah secara diam-diam. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi ketika pemimpin klan bijaksana kembali. Saya kira tidak akan banyak. Bukannya kamu bisa melakukan sesuatu terhadap orang mati. Klan racun yang bertanggung jawab atas kematian klan bijaksana ini semuanya telah mati. Tetapi, paham, Pangeran Chun Muyun juga ditemukan di lokasi kejadian. Hah, bukankah dia di Akademi Iblis? Ya, Akademi Iblis juga memasang pemberitahuan. Mereka mengatakan bahwa klan bijaksana menyerang gua penjara akademi dan membantu melarikan diri dari Chun Muyun dan putra dari tetua pertama. Apa? Mereka menyerang Akademi Iblis. Klan yang bijak itu kuat, tapi melanggar hukum aliran sesat. Sepertinya instruktur di sana menangkap beberapa penjahat ini. Yah, kurasa kita membutuhkan Tuhan kembali untuk memperbaiki hal ini. Ya, serius. Belum lama mereka keluar, dan keadaan menjadi kacau. Suasana dalam aliran sesat mulai menjadi sangat buruk. Kultus berpikir bahwa dimulainya anggota 6 klan di akademi, pertarungan antara 6 klan menjadi lebih parah. Semua penganut aliran sesat berharap Tuhan akan segera datang kembali. Dan di kantor klan hantu ilusi, banyak orang datang untuk melapor ke Huan Yi. Huan Yi sudah lama duduk di meja ini untuk bekerja. Seorang pria parubaya melapor kepadanya. Orang-orang kami dari jalanan bijak kembali. Kami menyebarkan rumor buruk, dan orang-orang sekarang fokus pada klan bijaksana. Kerja bagus. Huan Yi tersenyum dan memuji pria itu. Anehnya, sebagian dari rumor yang disebarkan di dalam aliran sesat itu memang disengaja. Klan Ghost Illusion, salah satu kelompok kultus terselubung yang pandai mengendalikan massa. Itu bahkan tidak membutuhkan banyak pekerjaan. Tentu saja, tidak ada yang menghentikan kita. Jika klan racun atau klan bijaksana hadir, maka mereka akan berusaha menghentikan penyebaran rumor ini. Tapi klan Poison sudah tidak ada lagi dan setiap klan bijaksana yang tersisa dalam aliran sesat juga telah tiada. Jadi kebenaran tertutupi sepenuhnya oleh kebenaran palsu yang menggantikannya. Pangeran Chun, saya tercengang. Semua ini dilakukan atas perintah langsung Chun Yowun. Huan Yi akan berusaha mengendalikan massa bahkan tanpa perintah, tapi dia pikir itu luar biasa ketika Yowun sendiri yang memesannya secara khusus.
Rasanya Youn adalah pria berusia 80 tahun, yang telah mengalami banyak hal, bukan pemuda yang baru saja keluar dari Akademi Iblis. Apa pendapat pemimpin klan bijaksana tentang apa yang terjadi? Huan Yi sangat senang dan menantikan reaksi pria sombong dan berkuasa itu.